Assalamualaikum adik-adik kelas 8 sekalian. Kali ini kita akan bahas soal PTS Matematika kelas 8 semester 1. Oke adik-adik, kita lihat soal yang pertama. Perhatikan gambar susunan korek api yang membentuk pola berikut. Oke adik-adik, ini kita lihat yang susunan pertama, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 susunan korek api. Ya, kemudian yang pola kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11. Ya, kemudian yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke adik-adik. Jadi polanya yaitu 7, 11, 15 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat selisihnya dari 7 ke 11 itu naik 4 ya adik-adik, bertambah 4. Begitu juga dari 11 ke 15 bertambah 4. Jika selisihnya sama, yaitu selisihnya 4, ya, maka ini adalah pola barisan aritmetika adik-adik ya. Barisan aritmetika yang ditanya pola ke-51 berarti U51 yang ditanya. Ya, ini kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Kita masukkan A itu adalah suku pertama, ya, suku pertamanya 7 ditambah N-nya yang ditanya yaitu suku ke-51, berarti 51 kurang 1. Nanti kalau adik-adik sudah terbiasa, ini langsung 50. Kita kurangi 1. 51 kurang 1, 50. Kali beda ini adalah selisih ya. B ini selisih yaitu 4. Oke adik-adik, kita lanjutkan. 7 ditambah 51 kurang 1, 50 kali 4. Oke, ini 7. 50 kali 4, 200. Sehingga hasilnya suku ke-51 7 tambah 200 jadi 207. Jawabannya B. Adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Berikut ini adalah barisan Fibonacci 4, 4, 8, 12, 20. Adik-adik, kita tahu barisan Fibonacci itu adalah barisan yang mana suku berikutnya adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Adik-adik lihat ini 4. Kemudian yang kedua juga 4. 4 ditambah 4, 8. 4 ditambah 8, 12. 8 tambah 12, 20. Dan seterusnya. Maka suku berikutnya adalah 12 ditambah 20, 32. Suku berikutnya 20 tambah 32, 52. Suku berikutnya 32 tambah 52, 84. Jadi jawabannya 32, 52, 84. Jawabannya B. Adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya. Misalnya suku ke N suatu barisan bilangan adalah N sama dengan N dalam kurung N kuadrat tambah 4. Maka suku ke 20. Maka adik-adik tinggal gantikan N-nya dengan 20. Maka suku ke 20 ini ganti 20. N-nya N kuadrat jadi 20 kuadrat ditambah 4. Oke adik-adik, kita lanjutkan. 20 kuadrat kan 400 adik-adik. 20 kali 20 tambah 4. Sehingga 20 dalam kurung 400 kali 4 itu 404. Ya, maka hasilnya adalah 20 kali 404. Kita kalikan adik-adik. 404 dikali 2. 8, 0. 808 ini ditambah 01 ini jadi 8080. Jawabannya B. Adik-adik, kita lanjut soal yang keempat. Dua suku berikutnya dari barisan di bawah. 3 ke 4 bertambah 1, 4 ke 6 bertambah 2, 6 ke 9 bertambah 3. Pasti suku berikutnya adalah bertambah 4, yaitu 9 ditambah 4, 13. Berikutnya ditambah 5, 13 tambah 5, 18. Ya, jadi jawabannya adalah A. Adik-adik, kita lanjut soal nomor 5. Diketahui persegi ABCD dengan titik-titik sudut 1,5, negatif 1.
negatif 3,1, 1,1, tentukan koordinat titik D. Oke adik-adik, kita buat koordinat kartesiusnya seperti ini. Kemudian kita plot titiknya, titik A duluan, 1,5, berarti X-nya 1, Y-nya 5. X-nya 1, Y-nya 5, kita hubungkan. Oke, ini titik A. Kemudian titik B negatif 3,1, X-nya negatif 3, Y-nya 1. X-nya negatif 3, Y-nya 1, kita hubungkan. Ini adalah titik B. Titik C 1,1, X-nya 1, Y-nya 1, ini titik C. Maka ini satuannya 1, 2, 3, 4. Dari sini ke sini 4 satuan. Ini 1, 2, 3, 4 juga 4 satuan. Berarti titik yang dimaksud titik D adalah tidak lain dan tidak bukan adalah di sini. Ya, karena dia harus membentuk persegi A, B, C, D. Ini persegi. Maka titik ini adalah berapa? X-nya min 3, Y-nya 5. Berarti min 3,5. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang nomor 6. Titik koordinat pada gambar berikut adalah titik A, X-nya 5. Ini X ya adik-adik. Y-nya 2, 5,2 ya titik A. Ini ya, negatif 5,2. Sedangkan titik B positif 2,4. 2,4. Jadi negatif 5,2 dan 2,4. Jawabannya A. Adik-adik, kita lihat soal nomor 7. Titik koordinat berikut yang terdapat pada kuadran ketiga. Adik, ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga. Jadi di kuadran ketiga X-nya negatif ya. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kan di bawah, misalkan di sini adik-adik negatif 1, negatif 1 di sini. Berarti X-nya negatif, Y-nya juga negatif, itu adalah kuadran ketiga. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi yang dua-duanya negatif itulah kuadran ketiga. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-8. Bidang yang dibentuk dari titik koordinat 6,1, 6,9, 2,5 dan 2,1. Ini bangunnya bangun apa? Oke adik-adik, kita buat dulu garis koordinat seperti ini. Kemudian kita plot titiknya. Titik A 6,1, 6X-nya, Y-nya 1. Berarti di sini adalah titik A. Titik B 6,9, X-nya 6, Y-nya 9 di atas adik-adik ya. Oke, di sini adalah titik B. Titik C 2,5, X-nya 2, Y-nya 5. Ini titik C 2,5. Titik D 2,1. 2,1 ini. X-nya 2, Y-nya 1, ini titik D. Oke, kita hubungkan gambarnya adik-adik ya. Oke. A, B, C, D kita temukan. Maka ini adalah gambar trapesium D. Adik-adik, kita lanjut soal nomor 9. Diagram di bawah ini yang merupakan pemetaan kecuali. Adik-adik, kuncinya untuk pemetaan ini atau nama lainnya adalah fungsi, yaitu untuk yang X. Yang X-nya atau himpunan A-nya yaitu tidak boleh lebih dari 1. Tidak boleh lebih dari 1. Kemudian yang X juga tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Itu hanya yang X. X yang pertama adik-adik, ini X. Yang himpunan P ini adalah X. X ini tidak boleh kosong dan tidak boleh lebih dari 1. Lihat, yang A ngambil 1 di sini, yang B ngambil 1, yang C ngambil 1. Ini pemetaan atau himpunan. Yang ini juga masing-masing 1 juga pemetaan. Yang ini juga masing-masing 1. Ini juga pemetaan. Ya, ini pemetaan 1, 2, 3 ya. Yang D ini bukan pemetaan karena yang himpunan P yang C-nya itu mengambil 2. Di sini 1, di sini 1. Ya, dia tidak boleh lebih dari 1. Jadi tidak boleh 2.
Ini adalah syarat pemetaan atau fungsi ya. Oke, jadi jawabannya yang merupakan pemetaan kecuali nomor 4D. Jadi kita lanjut soal yang ke-10. Suatu fungsi f dari A ke B dinyatakan dengan minus 1,3, berarti ini x-nya 1, minus 1, y-nya 3, x-nya 0, y-nya 1, x-nya 1, y-nya minus 1, x-nya 2, y-nya minus 3, x-nya 3, y-nya minus 5. Kita coba satu-satu adik-adik ke himpunan A. Kita coba x-nya minus 1. Ini kan himpunan yang option A min 2x kurang 1. Min 2, x-nya kita ganti negatif 1 terlebih dahulu. Negatif 1 kurang 1. Negatif 2 kali negatif 1 itu 2. 2 kurang 1, 1. Salah, harusnya di sini 3. Ya, untuk yang option A salah. Kita coba option B. Minus 2x tambah 1. Minus 2 kali optionnya yang pertama minus 1 tambah 1. Negatif 2 kali negatif 1, 2. 2 tambah 1 hasilnya 3. Ini sudah benar. Kita coba untuk yang x-nya 0. Negatif 2 kali 0 tambah 1. Negatif 2 kali 0, 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Benar ini ya. Y-nya 1. Sekarang kita coba masih option B. Kita coba yang ketiga, 1, min 1. Yang min 2x tambah 1, x-nya kita ganti 1. Min 2 kali 1 tambah 1. Min 2 kali 1, min 2 tambah 1. Hasilnya min 1, benar. Kita coba yang 2,3. Min 2 kali 2 ditambah 1. Min 2 kali 2 minus 4 tambah 1 hasilnya minus 3, benar. Kita coba option yang titik yang 3,5. Min 2 kali 3 tambah 5. Ini min 6 tambah 5. Min 6 tambah 1. Min 2x ya, min 2 kali 3 tambah 1. Min 2 kali 3 min 6 tambah 1. Hasilnya minus 5, benar. Jadi jawabannya B. Nanti kalau kita coba option C dan D itu ada yang salah. Jadi kita lanjut soal yang ke-11. Diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 2x tambah 10, maka nilai dari f3. F3 berarti x-nya kita ganti dengan 3. Jadi 2 kali 3 tambah 10. X-nya kita ganti 3. 2 kali 3, 6 tambah 10 hasilnya 16. Jawabannya B. Jadi kita lihat soal nomor 12. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jika F2 3 dan F min 3 13, maka tentukan min A tambah B. Adik-adik kita masukkan dulu F2 sama dengan 3. Ya, maka X-nya kita ganti 2. Berarti A kali 2 ditambah B. Itu hasilnya 3. A kali 2, 2A tambah B sama dengan 3. Ini kita simpan. Kemudian kita masukkan F min 3 sama dengan 13. Berarti A kali min 3 tambah B sama dengan 13. A kali min 3, min 3A tambah B sama dengan 13. Ini kita eliminasi adik-adik. Dua persamaan ini yang sudah sama adalah B, kita hilangkan B. Ya, kita letakkan ini yang di atas ya. Boleh saja ini yang di atas, terserah adik-adik ya. Ini saya letakkan min 3A tambah B sama dengan 13. Yang bawahnya 2A tambah B sama dengan 3. Ini kita kurangkan. 1B kurang 1B habis. Min 3A kurang 2A. Yang min 3 kurang 2. Jadi min 5 adik-adik. Min 5A. 13 kurang 3, 10. Maka A sama dengan 10 bagi min 5. 10 bagi min 5 kan min 2. Dapat A nya min 2 adik-adik. Kemudian kita cari B-nya dengan memasukkan A ke sini, ke persamaan 1. Boleh persamaan 2, boleh persamaan 1, tergantung adik-adik. Kita ambil 2A tambah B sama dengan 3. Ini persamaan 1. Ganti A-nya min 2. 2 kali min 2 tambah B sama dengan 3. 2 kali min 2 adalah min 4 tambah B sama dengan 3. Maka B sama dengan, ini 3. Min 4 pindah ke sini jadi tambah 4. Ya, min 4 pindah jadi tambah 4 sehingga 3 tambah 4 adalah 7.
Pertanyaan soal adalah min A tambah B, adik-adik. Kita cari di sini min A tambah B. Min A-nya adalah min 2, jadi min dalam kurung min 2, ya. Hati-hati adik-adik, ini juga min. Ini juga min, ya. Ditambah B-nya 7 sama dengan min 2 jadi 2 karena min kali min jadi plus, tambah 7 hasilnya 9. Jawabannya C. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik kelas 8 dalam menghadapi PTS Ganjil Matematika. Oke adik-adik, demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.